A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat serial Maskarepet episode yang ke-33. Selamat mendengarkan. Saat itu, waktu pun sudah memasuki senja. Sementara duplak-duplak minyak jarak sebagai penerangan di Taman Kaputren dan sekitarnya sudah dinyalakan. Namun keheningan masih menyelimuti Taman Kaputren. Saat itu Kanjeng Putri Kedaton dan Mas Karepet masih terpaku diam. Pertanyaan dari Kanjeng Putri tentang bunga apa yang paling disukai Mas Karepet lalu dijawab oleh Mas Karepet dengan bunga Kedaton atau sekar Kedaton, membuat hati Kanjeng Putri bergetar dan jantungnya berdetak cepat. Namun tidak lama kemudian Kanjeng Putri mampu mengatasinya. Setelah hatinya sedikit tenang, Kanjeng Putri berkata, "Kakang Karepet, benarkah apa yang kau ucapkan tadi keluar dari isi hatimu?" "Hamba Kanjeng Putri, apa yang hamba ucapkan yang keluar dari lubuk hati hamba yang dalam, Kanjeng," jawab Mas Karepet. Kanjeng Putri itu pun mengangguk, lalu katanya kemudian, "Kakang Karepet, aku pun tidak bisa selak tentang hatiku kepadamu. Di saat wajahmu waktu kau menolongku, tepat di hadapanku, aku tidak bisa melupakan sampai detik ini," lanjut Kanjeng Putri. Hati Mas Karepet pun menjadi berdebaran. Ternyata ia sendiri juga seperti Kanjeng Putri. Ia pun tidak pernah melupakan paras yang anggun dan bersinar di wajah Kanjeng Putri itu. Ketika Kanjeng Putri terdiam sejenak, tiba-tiba Mas Karepet berdesir. Ia teringat akan Nawolo Kitemenggung Ranudirgo. Sambil menenteramkan hatinya, sejenak Mas Karepet telah mempersiapkan hatinya untuk menyampaikan titipan Kitemenggung Ranudirgo. Dengan suara agak gemetar, Mas Karepet itu berkata, "Maaf, Kanjeng Putri, hamba mendapat titipan Nawolo dari seorang temenggung untuk diserahkan kepada Kanjeng Putri." Sejenak, Kanjeng Putri itu mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Nawolo, Kakang?" "Benar, Kanjeng." Lalu Mas Karepet mengambil Nawolo itu dari kantong ikat pinggangnya dan diserahkan Nawolo tersebut kepada Kanjeng Putri. Setelah menerima Nawolo tersebut, Kanjeng Putri itu membuka dan membacanya. Terlihat wajah Kanjeng Putri sedikit memerah, namun sejenak kemudian bibirnya terlihat tersenyum. Mas Karepet yang mengamati menjadi tegang. Kemudian kepalanya ditundukkan. "Kakang Karepet, tahukah apa sih isi Nawolo ini?" bertanya Kanjeng Putri tiba-tiba. "Maafkan hamba, Kanjeng," sambil menggelengkan kepalanya, tanda ia tidak mengerti. Tetapi Mas Karepet itu terkejut ketika Nawolo yang ada di tangan Kanjeng Putri itu tiba-tiba disobek-sobek dan diremas-remas lalu dibuang oleh Kanjeng Putri. Mas Karepet menjadi tambah berdebaran. Namun yang membuat Mas Karepet lebih terkejut, Kanjeng Putri itu menyuruh Mas Karepet untuk mendekat. Mas Karepet pun mau tidak mau, ia pun mendekati Kanjeng Putri. Bau harum semerbak keluar dari tubuh Kanjeng Putri yang membuat Mas Karepet menjadi semakin gemetar. Melihat tingkah laku Mas Karepet, Kanjeng Putri itu tertawa lirih. Kemudian katanya, "Lebih dekat lagi, Kakang, dan duduklah di sampingku ini." "Hamba tidak berani, Kanjeng Putri," jawab Mas Karepet. "Mengapa tidak berani? Katanya kau menyukai sekar Kedaton," berkata Kanjeng Putri sambil berdiri menarik tangan Mas Karepet.
Terpaksa Mas Karepet pun bangkit berdiri mengikuti tarikan tangan yang halus itu. Namun, yang tidak diketahui oleh kedua orang itu, ada seseorang dengan sebagian wajahnya tertutup kain hitam telah mengawasi keduanya sejak dari tadi. Dan sejenak orang tersebut berjalan mendekati Kanjeng Putri dan Mas Karepet yang sedang memadu kasih itu. Setelah berjalan beberapa langkah, orang tersebut berbatuk kecil. Suara batuk kecil itu telah mengejutkan Mas Karepet, sehingga ia pun dengan sikapnya menghadap ke orang yang tidak terlalu jauh darinya. Sedangkan Kanjeng Putri berada di belakang Mas Karepet dengan badan yang gemetaran. Lalu Mas Karepet dengan nada membentak ia bertanya, "Siapa kau yang sudah lancang menguasai Taman Keputren?" Orang yang ditanya tersebut malah tertawa bergelak-gelak. Lalu ia pun menjawab, "Aku adalah yang membau reksio taman ini. Kurang ajar kau di sana. Sekarang keluar dari taman ini," bentak Mas Karepet. Kembali orang itu tertawa. "Aku ingin keluar jika kau tidak bersanding lagi dengan Kanjeng Putri," lanjut orang itu. "Apa urusanmu? Keluar sekarang dari Kaputren. Jika tidak segera keluar, aku akan paksa dengan kekerasan," berkata Mas Karepet. Kembali orang itu tertawa terbahak-bahak. "Jika kau mampu mengalahkanku, aku akan keluar dari sini," jawab orang tersebut. Mas Karepet yang sudah geram itu tiba-tiba menyerang orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain hitam itu. Namun dengan sedikit menggeserkan kaki dan badannya, maka serangan Mas Karepet dapat dihindarinya dengan mudah. Serangan yang memang sekedar untuk menjajaki ilmu lawannya itu mampu dengan mudah dihindari lawannya. Mas Karepet pun meningkatkan bobot serangannya. Ia pun meloncat menyerang dengan tangan lurus menghadap ke dada orang itu. Bush! Namun lawannya kali ini tidak menghindar. Tetapi dengan telapak tangan kanannya ia tepis ke samping tangan Mas Karepet. Tas! Dan bersamaan dengan itu, tangan kiri orang tersebut menghantam lambung Mas Karepet. Mas Karepet pun terkejut dengan serangan lawannya yang begitu cepat itu. Maka dengan cepat pula ia menghindar sambil badannya berputar dengan kaki kanannya menyerang kepala lawannya. Pertempuran di halaman Taman Kaputren itu pun bertambah seru. Senja pun sedikit demi sedikit memasuki malam. Namun kedua orang yang sedang bertempur di Taman Kaputren itu masih berlangsung dengan ilmunya yang gegrisik. Bagaimanakah dengan lanjutan cerita Sirah Mas Karepet? Maka nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.